Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berbahagia bisa bertemu berbagai teman-teman yang selalu berdampingan dengan insan korban stroke dan tahu sekali bagaimana seninya ya pergaulan ini. Tentunya kita bisa membuat suatu rangkaian apa yang dilakukan oleh kita yang sehat maupun yang sudah terkena. Jadi banyak hal yang harus kita bagikan. Bagaimana kita hidup sehat, lifestyle yang sehat sebelum dapat serangan. Kemudian setelah ada serangan, bagaimana suasana tetap sehat meskipun salah satu keluarganya terkena. Jadi kita ubah. Yang sehat harus menyelesaikan pada yang sakit. Itu yang penting. Bukan yang sakit harus ikut yang sehat. Kita yang bisa bergerak monopol kemana-mana itu yang menyelesaikan. Yang kemudian setelah itu dalam suasana yang sehat tadi, si sakit, si penderita harus kita angkat, kita support. Nah ini satu-satunya dari kita semua yang masih bisa merubah. Insan stroke itu sangat tergantung pada kita semua. Tapi dia telah menjadi pahlawan untuk kita, menggugah kita supaya kita berpikir dengan sehat juga. Karena penyakit ini bisa dicegah, bisa diobati dengan perkembangan, dan bisa diadakan rehabilitasi maupun restorasi. Ya ini yang kemajuan luar biasa. Jadi marilah ya kawan teman-teman sejawat, dokter umum, apalagi profesi dengan saya, neurologis di seluruh Indonesia, keluarga, penderita sendiri memberikan suatu masukan untuk kami bukan kelompok yang tadi yang sakit ya, tapi bisa mendapat masukan apa yang kurang dari kita yang sehat untuk yang sakit. Kemudian juga semua masyarakat seluruh Indonesia, ingatlah bahwa negara kita ini bergerak sama produktivitas. Produksi, semuanya wajib berproduksi. Kita ini ada berapa orang ini semuanya ada. Kalau di antara salah satu tiba-tiba timbul terserang sesuatu penyakit sehingga kualitasnya turun, tetap beban itu tetap harus ditanggung. Sehingga apa? Beban tadi tambah, kita nambah, semuanya yang produksi harus nambah. Makin banyak yang sakit, makin berat nantinya. Outcome-nya juga akan lebih kurang. Nah itulah tanggung jawab kita bersama. Ya mudah-mudahan sama-sama kita pikirkan bagaimana jalan yang terbaik, saling memberikan informasi, saling membantu, saling memberitahu, ya, dan menegur dan sebagainya, sehingga kita menjadi tadi masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Itulah pembukaan saya. Mudah-mudahan saya sebagai ketua Yastuki Pusat ini penting sekali bahwa kerjasama semua sektor dalam masyarakat ini, apakah dia orang biasa, profesi, politisi, ya, pejabat, guru, dan sebagainya. Marilah kita susun negara ini menjadi negara yang sejahtera, damai, beradab, dan bermartabat. Terima kasih. Selamat mengikuti dan mudah-mudahan kita
berlangsung terus, dan ini perlu ada sponsor. Terima kasih Veron mendahului ya dan mendukung program ini. Karena Veron saya tahu sekali cara berpikir yang jauh ke depan, karena ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Selamat berjuang. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Yasroki yang telah mengundang saya untuk berbicara mengenai post-stroke cognitive impairment. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa angka kematian yang paling tinggi di dunia saat ini adalah stroke. Ya, kalau kita lihat ini adalah gambaran dari penyakit-penyakit yang tidak menular dan penyakit yang menular. Jadi kalau kita lihat dari penyakit menular itu dalam waktu 10 tahun angka kematiannya sudah banyak terjadi penurunan, namun pada penyakit yang tidak menular justru menempati posisi yang lebih tinggi. Dan stroke itu masih menduduki posisi yang teratas, dan perbedaan persentasinya selama 10 tahun dari 2009 ke 2019 sekitar 25,9%. Dan kalau kita lihat bagaimana outcome dari gejala-gejala neurologi maupun gejala-gejala lainnya setelah stroke, ternyata vascular cognitive impairment termasuk di dalamnya di sini adalah demensia vaskular itu mempunyai insidence yang cukup tinggi ya, sekitar 35%. Jadi seperti kita ketahui bahwa outcome dari pasien-pasien stroke bukan hanya mungkin hendaya dari fisik saja, tetapi bisa menimbulkan gejala-gejala lain ya selain hendaya fisik, seperti ada gejala neuropsikiatri lainnya seperti kecemasan, depresi, dan ternyata gangguan kognitif ya dari yang ringan sampai yang berat itu insidensnya cukup tinggi, sekitar 35%. Dan seperti kita ketahui bahwa mungkin kalau terjadi hendaya fisik ya tanpa disertai hendaya kognitif, mungkin kualitas hidup itu lebih baik ya dibandingkan dengan kalau terjadi gangguan kognitif. Jadi gangguan kognitif ini bisa bermacam-macam ya, dari mulai ada gangguan atensi ya, gangguan perhatian, kemudian ada gangguan bahasa. Nah ini mungkin gangguan berbahasa ini yang paling berat ya, karena pasien itu tidak mampu berkomunikasi ya, secara verbal maupun tulisan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi sehingga kualitas hidupnya dapat memburuk. Dan kalau gangguan kognitif itu cukup berat dan modalitas kognitif yang terlibat itu banyak ya, ada gangguan atensi, ada gangguan memori, ada gangguan bahasa, maka hal ini akan menimbulkan terjadinya demensia, sehingga pasien itu tidak bisa mandiri dan perlu bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Jadi apa yang disebut sebagai vascular cognitive impairment? Jadi vascular cognitive impairment merupakan suatu gangguan spektrum dari gangguan kognitif yang terkait dengan cerebrovascular disease. Ya, jadi ada gangguan vaskular di otak. Yang termasuk di sini adalah post-stroke cognitive impairment. Jadi ada gangguan kognitif yang terjadi setelah terjadinya stroke maupun tanpa gejala stroke yang cukup jelas, yang misalnya disebut sebagai small ischemic vessel disease. Jadi mungkin kalau yang small ischemic vessel disease atau small vessel disease ini, dia gejala-gejalanya bersifat kronik progresif, ya, tidak sejelas seperti post-stroke cognitive impairment. Dan sampai saat ini memang belum ada pengobatan yang yang cukup jelas untuk vascular cognitive impairment. Nah, ini kita lihat, ini adalah faktor-faktor risiko yang menjadi penyebab dari demensia.
Jadi kita ketahui bahwa hipertensi dan faktor risiko lainnya ya seperti obesitas, kemudian merokok, kemudian makan yang tidak sehat, ya penyalahgunaan alkohol, kemudian diabetes dan hiperkolesterolemia, itu merupakan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya stroke, ya maupun terjadinya kelainan pada pembuluh darah kecil atau small vessel disease. Dan juga dia faktor risiko vaskuler ini dia berkontribusi terhadap pembentukan beta amyloid yang cukup tinggi, ya. Dan kita ketahui bahwa beta amyloid itu berpengaruh terhadap lesi pada otak yang disebabkan oleh proses neurodegeneratif seperti Alzheimer disease. Nah, jadi faktor risiko vaskuler ini dapat menyebabkan vascular cognitive impairment yang akan bisa menjadi, kalau dia semakin berat akan menjadi demensia vaskular, atau dia faktor risiko vaskuler ini dapat menyebabkan proses neurodegeneratif di otak, ya, yang menyebabkan Alzheimer disease. Dan hal ini tentu bisa terjadi secara bersamaan, ya, antara neurodegeneratif dengan vascular cognitive impairment ini. Ini yang disebut sebagai demensia campuran, ya, demensia campuran antara demensia vaskular dan demensia Alzheimer. Dan seperti kita ketahui bahwa stroke, kemudian small vessel disease dan penumpukan beta amyloid ini dia dapat meningkatkan risiko stroke sekitar 2 kali lipat. Jadi faktor risiko vaskuler di samping ada faktor genetik, kemudian pengaruh gaya hidup, ya, seperti yang didengungkan oleh Yastroski saat ini, dan juga usia, itu akan menyebabkan terganggunya blood-brain barrier, kemudian terjadi inflamasi, ada stres oksidatif, ya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya atrofi pada lobus temporal medial dan adanya gangguan konektivitas di jaringan atau sinaps-sinaps yang ada di otak, sehingga menimbulkan disfungsi pada otak. Selain itu, faktor genetik dan faktor risiko vaskular serta gaya hidup yang kurang baik ini akan menimbulkan hiperfosforilasi dari tau dan juga terbentuknya amyloid secara berlebihan, ya, sehingga hal ini akan menyebabkan neurodegenerasi dan terjadinya Alzheimer disease. Nah, selain itu faktor risiko vaskular dan metabolik ini menimbulkan disfungsi pada endotelial, hipoperfusi, dan terjadi perubahan hemostasis, ya, sehingga terjadi stroke, kemudian terjadi lesi di white matter dan terjadi microinfarct serta terjadi microbleed. Yang ini berpengaruh terhadap terjadinya vascular demensia. Nah, ini bisa saling mempengaruhi sehingga dapat terjadi demensia campuran. Nah, ini adalah patogenik faktor atau faktor-faktor patogenik yang menyebabkan vascular cognitive impairment atau demensia vaskular. Jadi seperti sudah disampaikan tadi, ada faktor genetik, ada faktor risiko vaskular, usia, tingkat pendidikan. Itu akan menyebabkan terjadinya suatu aterosklerosis, kemudian penyakit-penyakit mikrovaskular dan penurunan cerebral blood flow, kemudian juga akan menyebabkan gangguan pada endotel di pembuluh darah, timbul stres oksidatif, dan ada disfungsi dari blood-brain barrier. Nah, hal ini akan menyebabkan microinfarct, kemudian terjadi proses iskemik, ya, di sini ada white matter lesion, kemudian terjadi dari microinfarct ini akan menyebabkan lacunar state, kemudian akan terjadi juga multiple microinfarct. Nah, penyebab vaskuler tadi akan menyebabkan peningkatan hiperfosforilasi dari tau, ya, kemudian ada pembentukan beta amyloid yang meningkat, sehingga di sini akan terjadi gangguan pada sinap dan juga atrofi pada jaringan otak. Nah, hal ini akan menimbulkan gangguan pada neurotransmitter sehingga terjadi gangguan kognitif sehingga terjadi demensia. Dari mulai yang ringan sampai yang berat yaitu demensia. Nah, akibatnya
tentu dengan adanya faktor risiko vaskular tersebut, ya dengan proses-proses yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini menyebabkan ambang dari terjadinya demensia itu akan menurun. Jadi orang-orang yang mengalami faktor risiko vaskular, termasuk yang sudah mengalami stroke, ya tadi stroke dapat menyebabkan demensia sekitar 2 kali lipat, itu akan menyebabkan ambang terjadinya demensia itu akan semakin menurun lagi. Nah, ini ada satu penelitian dari Dr. Paulus Anam Ong, ya, yang melakukan penelitian di multicenter study pada tahun 2017 di Indonesia. Ya, dia mencari pasien-pasien dengan post-stroke cognitive impairment dengan menggunakan tools Mokaina. Ya, ternyata dari pemeriksaan ini didapatkan bahwa dari 780 pasien, ya kalau nggak salah ya, itu yang mengalami post-stroke cognitive impairment itu sekitar 310, ya, cukup tinggi. Yang belum demensia dari 310 ini ada 169, dan yang post-stroke vascular demensia itu ada 141. Nah, ternyata modalitas kognitif yang paling tinggi setelah terjadinya stroke itu adalah fungsi memori. Ya, fungsi memori itu sekitar 65,5%. Kemudian ada gangguan atensi, ya, gangguan perhatian sekitar 60,6%, dan ada gangguan fungsi eksekutif sekitar 50,3%. Jadi cukup tinggi gambaran dari post-stroke cognitive impairment ini. Terapi pada post-stroke cognitive impairment ataupun pada vascular cognitive impairment adalah bisa secara farmakologis dengan obat-obatan ataupun non-farmakologis. Ya. Jadi untuk yang farmakologis, pengobatan yang diberikan bisa berupa donepezil. Jadi dia mempunyai keuntungan yang sedang ya untuk gangguan kognitif. Itu dosis yang digunakan bisa 5 dan 10 mg per hari. Dan di sini dikatakan bahwa donepezil dapat digunakan untuk meningkatkan kognitif pada vaskular demensia. Nah, kemudian kalau galantamin, jadi galantamin ini memang dia melakukan suatu penelitian yang khusus, yaitu untuk pasien-pasien dengan demensia campuran atau mixed demensia, antara demensia vaskular dengan demensia Alzheimer. Jadi ini dikatakan bahwa galantamin juga dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan fungsi ADL pada pasien dengan mixed demensia. Dan rivastigmine serta memantin itu juga mempunyai keuntungan ya di dalam pengobatan pasien-pasien dengan vaskular demensia. Namun untuk memantin sampai saat ini belum begitu jelas ya efektivitasnya khusus untuk vaskular demensia ini. Bagaimana peran sitikolin di dalam vascular cognitive impairment maupun vaskular demensia setelah stroke. Jadi di sini dari penelitian ini ya dibandingkan antara dua kelompok ya pasien dengan yang diberikan sitikolin dan yang tidak diberikan sitikolin, ternyata pada pasien-pasien yang diberikan sitikolin itu setelah 6 bulan sampai 12 bulan itu terdapat perbaikan fungsi dari atensi dan fungsi eksekutif serta orientasi temporal dibandingkan dengan yang kontrol. Nah, ini adalah satu penelitian mengenai fosfatidilserin dan bagaimana efek dalam bentuk soybean ini. Fosfatidilserin diberikan pada orang-orang dengan lanjut usia dengan keluhan gangguan memori subjektif. Ya, jadi orang-orang itu mengalami gangguan memori secara subjektif, kemudian dilakukan pengukuran fungsi kognitif dengan tes re-auditory verbal learning test. Ternyata terdapat peningkatan fungsi memori setelah 3 bulan. Jadi di sini ada
mohon maaf ya, ada 78 pasien dengan tadi subjective cognitive memory complaint. Kemudian diberikan fosfatidilserin ya, 100 mg dan ada yang diberikan juga 300 mg per hari, dan sebagian diberikan dengan placebo, dan setelah 6 bulan ternyata terdapat peningkatan kemampuan fungsi kognitif pada kelompok yang diberikan dengan fosfatidilserin, dan juga tidak ditemukan efek samping yang berarti pada pasien-pasien tersebut. Jadi didapatkan bahwa terjadi perbaikan fungsi kognitif ya, dan terjadi penurunan dari gangguan fungsi kognitif yang cukup signifikan pada orang-orang yang diberikan dengan fosfatidilserin. Tentu perlu satu penelitian yang lebih baik lagi untuk membuktikan hal tersebut. Nah, ini adalah bagaimana intervensi gaya hidup ya yang dianjurkan untuk memperbaiki gangguan fungsi kognitif. Ya, ternyata jadi perbaikan lifestyle itu dapat memperbaiki fungsi kognitif yang sudah terjadi. Tentu yang pertama adalah karena tadi dikatakan bahwa faktor risiko vaskuler itu dapat berpengaruh terhadap terjadinya vascular cognitive impairment, maka dikatakan di sini bahwa pengendalian tekanan darah secara optimal dan juga pengendalian body mass index itu dapat merupakan faktor yang kuat ya untuk memperbaiki gangguan fungsi kognitif, dan juga pengendalian merokok dan juga penggunaan alkohol yang tidak pada tempatnya, itu dapat juga memperbaiki dari fungsi kognitif itu sendiri. Dan juga bila terjadi gejala-gejala neuropsikiatris seperti depresi, kecemasan, ya, dan itu harus diterapi ya. Kalau itu diterapi juga dia dapat memperbaiki fungsi kognitif itu sendiri. Dan juga pemberian nutrisi yang cukup baik, dan seperti tadi ya, ada zat-zat tertentu yang memperbaiki kerja otak itu dapat memperbaiki fungsi kognitif. Nah, jadi tidak hanya dengan pengobatan farmakologi saja, tapi cognitive training yang disertai dengan pengendalian faktor risiko vaskular dan juga pengendalian gaya hidup itu dapat memperlambat perburukan dari gangguan fungsi kognitif. Jadi sebagai ringkasan dari apa yang saya sampaikan, bahwa post-stroke cognitive impairment dan vascular cognitive impairment merupakan suatu kondisi neurodegeneratif ya, dan bersifat progresif, apakah itu pada sistem vaskuler maupun terjadi proses degeneratif yang akan mempengaruhi fungsi kognitif. Dan strategi pengobatan, strategi modifying penyakit harus dilakukan secara terintegrasi, apakah secara farmakologi dan juga non farmakologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat.